Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sejarah Wali Songo dan model moderasi beragama yang beranggotakan 1. Hilda Sivalia Nur Latifah, 2. Mela Purnamasari, 3. Sylvia Rahmawati. Di sini kami akan membahas tentang 1. Sejarah perkembangan Islam, 2. Potret Islam moderat, 3. Deskripsi Islam moderat dalam Islam, dan 4. Moderasi Islam di Indonesia. Ya, yang pertama tentang sejarah perkembangan Islam akan dijelaskan oleh Mela Purnamasari. Kepada Mela Purnamasari, saya persilahkan. Sejarah perkembangan Islam. Yang pertama, Islam pada masa Rasulullah SAW. Masyarakat Arab sebelum Islam datang dikenal dengan masyarakat jahiliyah. Mereka hidup dengan sistem kabilah-kabilah bersuku-suku, yang mana di antara kelompok satu dengan lainnya terjadi pertumpahan darah, kekerasan, dan pembunuhan. Hal ini menunjukkan bahwa moderasi Islam pada zaman sebelum Rasulullah masih sangat lemah. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, di Gua Hiro, malaikat Jibril datang memberikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Dengan turunnya ayat tersebut menunjukkan bahwa Muhammad telah resmi menjadi nabi dan berakhirnya masa jahiliyah bangsa Arab. Yang kedua yaitu Islam di Nusantara. Wali Songo sebagai penyebar Islam di Tanah Jawa. Yang pertama ada Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik datang ke Pulau Jawa pada tahun 1004 Masehi. Jauh sebelum beliau datang, Islam sudah ada walaupun hanya sedikit. Hal ini dibuktikan dengan adanya makam Fatimah binti Maimun yang di nisannya bertuliskan tahun 1082. Yang kedua yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Pada awal Islamisasi Pulau Jawa, Sunan Ampel menginginkan agar masyarakat menganut keyakinan yang murni. Ia tidak setuju bahwa kebiasaan masyarakat seperti keduri, selamatan, sesaji, dan sebagainya tetap hidup dalam sistem sosiokultural masyarakat yang telah memeluk agama Islam. Namun wali-wali yang lain berpendapat bahwa untuk sementara semua kebiasaan tersebut harus dibiarkan. Yang keempat yaitu Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri dikenal sangat dermawan. Yang kelima yaitu Sunan Derajat atau Raden Qasim. Raden Qasim menyebarkan Islam dengan cara berdakwah dengan menggunakan kesenian rakyat, yaitu dengan menabuh seperangkat gamelan untuk mengumpulkan orang. Yang keenam yaitu Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dalam rangka penyebaran Islam, antara lain dengan wayang, sastra, dan berbagai kesenian lainnya. Yang ketujuh yaitu Sunan Kudus. Dalam melaksanakan dakwah dengan pendekatan kultural, yaitu menciptakan berbagai cerita keagamaan. Yang kedelapan yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Syahid. Sunan Muria yaitu satu-satunya wali yang mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah, dan beliau pula lah yang menciptakan tembang sinom dan kinanti. Yang kesembilan yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Strategi dakwah yang dijalankan Sunan Gunung Jati adalah dengan memperkuat kedudukan politis sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak. Ya, selanjutnya tentang potret Islam moderat akan dijelaskan oleh saya sendiri. B. Potret Islam moderat. 1. Makna dakwah dalam umat Islam diartikan secara praktis sama dengan tabligh, yakni menyampaikan ajaran Islam secara lisan seperti yang disampaikan dalam ceramah-ceramah. Pengertian dakwah dalam arti mengubah masyarakat kepada kondisi yang lebih baik, memuat perspektif baru, yakni perubahan sosial yang sesuai dengan filosofi dakwah, yaitu pertama akan diarahkan pada landasan
logis normatif bahwa dakwah dan tujuannya adalah semua upaya untuk merealisir ajaran Islam dalam semua segi kehidupan manusia sehingga terwujud masyarakat yang islamis diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 2. Moderasi dakwah. Moderasi dakwah atau al-wasyatiyah al-dakwah yakni sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlainan sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi pikiran dan sikap seseorang. Dengan kata lain, moderasi dakwah yaitu suatu sikap dakwah yang memberi setiap nilai atau aspek yang berseberangan bagian tertentu tidak lebih dari porsi yang semestinya, tidak menghakimi, memanusiakan dan memuliakan manusia serta hidup rukun damai dan keberagaman. Poin selanjutnya yaitu sektarianisme, rasisme, dan diskriminasi dalam bentuk apapun bertentangan dengan wasatiyah atau moderasi Islam dan harus dilawan dengan berbagai cara sebab mengganggu keutuhan tanah air, memperkeruh harmoni sosial antar warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara. Wasatiyah Islam menjamin hak untuk berbeda dan menjamin hak kebebasan penganut agama lain dalam menjalankan agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Dan yang terakhir tentang deskripsi Islam moderat dalam Islam dan moderasi Islam di Indonesia akan dijelaskan oleh Sylvia Rahmawati. Kepada Sylvia Rahmawati, saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Hilda. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. C. Deskripsi Islam moderat dalam Islam. Islam moderat atau moderasi Islam adalah satu di antara banyak terminologi yang muncul dalam dunia pemikiran Islam, terutama dalam dua dasawarsa belakangan ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa moderasi Islam merupakan isu abad ini, termasuk muncul diintegrasi sebagai antitesa dari munculnya pemahaman radikal dalam memahami dan mengeksekusi ajaran atau pesan-pesan agama. Deskripsi Islam moderat itu terbagi menjadi dua, yaitu secara etimologis dan terminologis. 1. Secara etimologis. Secara etimologis, kata moderat berasal dari bahasa Latin, moderare, yang artinya mengurangi atau mengontrol. Dalam pergulatan pemikiran Islam, secara simplistif, kata moderat sering diartikan sebagai jalan tengah, yaitu tidak berpihak pada salah satu aliran, paham, golongan, atau kelompok tertentu. Berangkat dari pengertian dasar wasatiyah dalam kamus-kamus bahasa Arab, dapat disimpulkan bahwa konsep wasatiyah secara etimologi memiliki dua pengertian besar, yaitu pertama, sebagai kata benda atau isim, dengan pola yarf yang lebih bersifat konkret. Kedua, lebih bersifat abstrak, yang berarti terbaik, adil, pilihan, dan utama. 2. Secara terminologi. Pengertian wasatiyah menurut terminologi Islam yang bersandarkan kepada sumber-sumber otoritatifnya secara terperinci, Al-Qardawi mendefinisikannya sebagai sebuah sikap yang mengandung pengertian keadilan sebagai konsekuensi diterimanya kesaksian seorang saksi berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah Juz 2 ayat 143. D. Moderasi Islam di Indonesia. Wujud moderasi Islam di Indonesia lahir dan tumbuh dalam balutan tradisi dan budaya Indonesia. Islam yang damai, ramah, dan toleran. Islam Nusantara memiliki 5 karakter khusus yang membedakannya dengan Islam Arab ataupun Islam lain di dunia. 5 karakter tersebut yaitu 1. Kontekstualitas, yaitu Islam dipahami sebagai ajaran yang bisa disesuaikan dengan keadaan zaman. 2. Toleran. Islam Nusantara mengakui segala bentuk ajaran Islam yang ada di Indonesia tanpa membeda-bedakannya. 3. Menghargai tradisi. Islam di Indonesia merupakan hasil akulturasi antar budaya lokal dengan ajaran Islam.
Islam tidak menghapus budaya lokal, namun memodifikasinya menjadi budaya yang islami. 4. Progresif, yaitu suatu pemikiran yang menganggap kemajuan zaman sebagai suatu hal yang baik untuk mengembangkan ajaran Islam dan berdialog dengan tradisi orang lain. 5. Membebaskan, Islam adalah sebuah ajaran yang mampu menjawab masalah-masalah dalam kehidupan masyarakat. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.